Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Wisnu Hardika dari kelas TKK 1B dengan NIM 213304032. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma Al-Quran. Apa itu paradigma Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran? Paradigma Al-Quran adalah suatu di mana mengapa Al-Quran digunakan sebagai menghadapi berbagai macam persoalan. Kita menggali lebih dalam secara etimologi. Paradigma dalam bahasa Yunani asal dari kata paradigma, mengandung arti di samping, di sebelah, dalam keadaan lingkungan. Digma yang berarti sudut pandang, teladan, arketip, ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara tentang memandang suatu realitas. Adapun secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan menyeluruh dan konsep visual menggunakan teori-teori ilmiah yang digunakan secara baku. Dengan demikian, paradigma Al-Quran adalah cara pandang berpikir dengan realitas berbagai macam permasalahan yang kita selesaikan dengan Al-Quran. Berikut mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma. Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung suatu gagasan sempurna mengenai metahirus. Menurut Kunto Wijoyo di tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan, dan berbagai macam pacuan dalam berbagai macam aspek. Paradigma Quran juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan ini mungkin juga tentu saja akan menjadi rambahan-rambahan bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Kita bertanya alasan-alasan kenapa paradigma Quran sangat penting di zaman modern. Apa guna paradigma Quran tersebut? Satu, dalam paradigma Quran diturunkan karena untuk meluruskan akidah manusia. Dan yang kedua, digunakan untuk menegakkan pokok-pokok dalam tauhid. Dan yang ketiga, digunakan untuk mensokikan akidah dengan tentang kenabian dan kerasulan. Paradigma Quran juga digunakan untuk meneguhkan kemuliaan-kemuliaan pada diri manusia dan juga menetapkan hak manusia. Kita akan menggali Quran secara fisiologis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis dalam paradigma Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggali sumber histori fisiologis, tetapi Quran ini membawa kemajuan di zaman yang lampau. Quran juga menjadi sebagai pacuan di mana menjadi zaman keemasan Quran dapat menjadikan suatu negara kepemimpinan superpower dengan ilmu pengetahuan tinggi, dengan pengetahuan peradaban yang tinggi. Tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi dalam ilmu ekonomi, budaya, dan teknologi. Di zaman dahulu pernah sesekali kita menjadi bangsa, para umat Islam menjadi bangsa yang sangat terdepan. Bahkan filsuf-filsuf barat pun banyak yang mengambil keilmuan dan menerjemahkan kitab-kitab pengetahuan menjadi kitab-kitab dengan bahasa mereka. Yang kita tahu, kita menggunakan Al-Quran hanya sebagai dibaca saja, padahal di zaman dahulu paradigma Quran digunakan sebagai cara berpikir, pola pikir tersebut yang dimana membangun manusia-manusia itu sendiri, dan dimana manusia tersendiri SDM-nya terbangun. Disitulah kita tahu kita harus mengembalikan, dimana kita harus berpijak kepada Al-Quran, dimana kemajuan suatu peradaban tidak mungkin tanpa ada bantuan suatu bidang iptek. Yang kita tahu dalam Quran adalah yang kita hanya membaca saja, tetapi kita tidak meresapi, tidak menjadikan sebagai ideologi hidup dalam memajukan kita sebagai Al-Quran. Mari kita tahu, kita melahirkan banyak pengetahuan, seperti pengetahuan ekonomi di zaman dulu. Kita pernah lihat seperti banyak ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, ada juga dari Ibnu Sina yang pandai dalam pengobatan. Oke, sekian dari saya tutup. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.